Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Solihin. Malam Pak. Gimana, sehat kondisinya hari ini? Alhamdulillah Pak, diberi kesehatan. Bapak gimana, sehat Berarti, Pak? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Jadi hari ini kita akan mencoba berdiskusi sesuatu ya. Iya Pak. Menggunakan teknik coaching. Ya, gimana Pak Solihin? Apakah ada sesuatu yang ingin kita diskusikan? Iya Pak. Saya punya permasalahan Pak mengajar di sekolah, ngajar IPA, di mana alat-alat laboratorium IPA di sekolah kami itu pernah dapat bantuan, akan tetapi karena kondisi banjir, jadi sudah banyak yang rusak Pak, sehingga alat-alat tersebut hanya tersisa mungkin sekitar 25%. Karena banjir, waktu itu sekolah kami terendam. Jadi sekarang alat-alat itu tinggal 25% yang bisa terpakai. Yang jadi masalah saya adalah bagaimana ketika kita akan praktek pembelajaran IPA di laboratorium, sedangkan alat-alatnya itu tidak ada begitu Pak. Oke. Jadi itu Pak masalah yang saya ungkapkan, sehingga teman-teman di sekolah juga merasa ada masalah begitu ketika akan praktikum di laboratorium. Oke. Jadi masalahnya Pak Solihin itu adalah kekurangan alat praktikum. Iya. Jadi banyak alat praktikum yang rusak karena terkena banjir seperti itu. Iya. Iya. Jadi yang ditanyakan bagaimana ya nanti kalau misalkan praktikum. Pak Solihin? Baik, Pak Solihin. Kalau boleh tahu, apa 25% alat praktikum yang masih mungkin digunakan itu jumlahnya berapa ya? 25% itu perkiraan dari kelas 7, 8, dan 9 Pak yang masih bisa dipakai itu. Jadi materi dari kelas 7, 8, 9 itu kan banyak alat-alat gitu Pak, sesuai dengan materi kita. Yang tersisa mungkin sekitar itu 25%-nya. Gitu. Jadi alat-alat yang lain seperti bahan. Alatnya itu apa? Alatnya apa ya Pak Solihin kalau boleh tahu? Apakah seperti mikroskop? Atau ya, mikroskop juga sudah tidak berfungsi Pak. Mikroskop, kemudian alat-alat magnet juga sudah banyak yang terendam itu. Oke, berarti tadi Pak Solihin bilang alat-alatnya itu banyak juga yang sudah tidak berfungsi berarti ya? Iya. Apakah Pak Solihin sudah melaporkan masalah ini ke teman-teman atau juga ke kepala sekolah? Iya. Jadi setelah banjir, ketua lab IPA, kemudian ada ketuanya,
itu kami minta bantuan kami guru-guru gitu untuk mengidentifikasi alat-alat yang masih bisa dipakai. Nah, alat-alat yang masih bisa dipakai itu adalah alat-alat yang digantung di dinding, Pak. Seperti carta-carta gitu. Ya, sistem pencernaan, sistem pernapasan, kemudian sistem reproduksi. Nah, yang di dinding itu memang selamat dari banjir. Tapi yang alat-alat tadi yang berupa optik itu karena memang juga nyimpennya ada di bawah, di lantai, sekolah kami terendam banjir besar. Jadi yang tersisa hanya itu Pak, yang carta, yang model begitu. Kami sudah identifikasi yang masih bagus gitu bisa dipakai dan sudah saya lapor ke kepala labnya, juga kepala lab sudah lapor ke kepala sekolah. Itu Pak. Berarti alat-alat yang digantung yang masih bisa digunakan ya? Iya. Ya. Kalau begitu, menurut Pak Solihin, alat-alat yang rusak itu bisa dibuat kembali atau bisa dibilang mudah dibuat kembali atau sulit, jadi harus membeli atau bisa dibuat kembali? Untuk dibuat kembali saya belum pernah coba ya Pak ya. Saya pribadi belum pernah coba membuat alat-alat yang rusak itu. Ya memang harus dibeli sepertinya gitu. Harus dibeli sepertinya Pak. Jadi alatnya itu harus dibeli berarti ya? Iya. Oke. Kalau seperti itu, kira-kira ada berapa sih siswa di kelasnya Pak Solihin? Iya. Di saya Pak, siswa per kelas 40 siswa. Kelasnya ada 10 per level. Jadi 3 level, kelas 7, 8, 9, jadi 30 kelas, jadi 1.200 Pak. 1.200 berarti siswa. Satu kelas itu ada 40 siswa berarti Pak Solihin ya? Iya, betul Pak. Sebelum kejadian ini Pak Solihin, sebelum kejadian ini, apakah ketika praktek itu setiap siswa bisa memegang alat ketika mau praktek? Sebelum kejadian, kepala lab sudah mengatur jadwal per pekan Pak, per minggu. Jadi kalau minggu pertama itu untuk kelas 7, 10 kelas itu. Tapi IPA jadwalnya jam keberapa, silakan menggunakan lab, alat-alat yang ada di situ. Untuk minggu keduanya, itu kelas 8. Nah, dalam seminggu itu diatur lagi nanti jadwal per kelasnya. Untuk minggu ketiganya, itu kelas 9. Gitu. Sama diatur lagi per pekannya. Itu kunjungan ke labnya seperti itu Pak. Oke, siap. Berarti minggu pertama itu untuk kelas 7, minggu kedua itu untuk kelas 8, dan minggu ketiga untuk kelas 9 ya? Betul. Lalu misalkan kelas 7 masuk ke ruang lab. Apakah siswa yang 40 itu bisa memegang alat labnya? Begitu Pak Solihin? Ataukah mereka berkelompok? Karena waktu itu cuma ada 8 ya Pak mikroskopnya. Ya 40 itu dibagi kelompok dulu Pak. Kalau sendiri-sendiri belum memadai Pak alatnya Pak. Itu masih kelompok. Jadi satu kelompok itu mereka bergantian menggunakan alat mikroskop contohnya misalkan seperti itu. Bergantian mereka dalam mengamati sel misalkan, jaringan dan lain sebagainya. Oke, baik. Berarti mereka dibagi menjadi 8 waktu itu ya?
satu kelas ya. Iya. Ya, jadi satu mikroskop itu megang 5 berarti ya, dipegang oleh 5 orang. Iya, 5. Bagaimana dengan keadaan sekarang, Pak Solihin? Keadaan sekarang Sekarang pasti karena alatnya berfungsi ya Pak ya, yang berfungsi itu mungkin sekitar 5 Pak. Jadi karena sekitar 5. udah lama ya, juga apa namanya kena embun begitu, jadi kurang jelas pengamatannya. Jadi ya nanti bergantian aja seperti itu. Yang penting sementara belajar yang kami lakukan, siswa bisa mengamati secara maksimal kami ajarkan terhadap materi dalam hal ini pengamatan dengan mikroskop. Itu Pak. Apakah memungkinkan Pak Solihin dengan 5 tersebut berarti anaknya diperkecil lagi kelompoknya? Memungkinkan nggak untuk yang seperti itu? Diperkecil berarti jumlah kelompoknya bertambah gitu ya Pak ya? Jumlah kelompoknya berkurang jadi 5. Oh jadi 5, jumlah anaknya bertambah. Jumlah anaknya bertambah. Apakah memungkinkan untuk seperti itu? Iya. Bisa begitu Pak. Tapi memang dalam rangka pengenalan misalkan bagian-bagian mikroskop gitu. Itu kan setiap siswa juga kita uji idealnya begitu satu-satu kan ya. Nah, jadi kalau yang rusak itu juga bisa kalau materinya bukan pengamatan, artinya pengamatan sel, tapi untuk materi bagian-bagian mikroskop yang rusak pun kita manfaatkan. Ya, salah satunya bisa dengan cara jumlah siswa kita perbanyak, kelompoknya kita sedikitkan. Bisa Pak seperti itu Pak? Oke, baik. Kalau menurut Pak Solihin, selain mereka itu melihat barang aslinya, yaitu mikroskopnya, menurut Pak Solihin ada nggak cara lain biar mereka tahu bagaimana bentuk mikroskop dan bagian-bagiannya, selain menggunakan barang aslinya? Iya, kami udah sepakat dengan tim guru IPA, idealnya memang mereka mengamati langsung begitu tentang sel, tapi di buku paket juga ada gambar-gambar itu Pak, karena sekarang juga anak-anak memiliki HP begitu. Nah kita juga guru-guru sepakat bahwa kita kasih link YouTube untuk membuka materi tentang sel, misalkan seperti itu Pak. Jadi walaupun di sekolah itu mereka tidak bisa mengamati langsung, beberapa begitu. Nah salah satunya itu tadi 2 cara itu. Yang pertama juga kita bantu dengan gambar yang ada di buku, sumber-sumber lain. Yang kedua dengan link-link YouTube pembelajaran itu kita berikan ke anak-anak Pak. Itu usaha kami berdasarkan hasil musyawarah dengan guru-guru IPA. Oke, baik. Berarti selain menggunakan mikroskop, berarti sudah berdiskusi dengan guru-guru IPA di sekolahnya Pak Solihin, bisa juga menggunakan video berarti ya? Iya, betul Pak. Ya, oke, baik. Apakah sudah pernah dilakukan Pak Solihin dengan menjadwal ulang gitu, dengan menjadwal ulang antara pemakaian barang, pemakaian mikroskop yang ada di lab atau dengan menggunakan videonya? Gimana Pak? Maaf Pak, saya belum itu. Jadi ketika karena memang sekarang mikroskopnya berkurang, ya, gitu kan? Apakah ada penjadwalan ulang dalam penggunaan mikroskop atau penggunaan lab tersebut? Iya. Untuk penjadwalan ulang nggak ada Pak, belum Pak. Jadi
jadwalnya ya itu tadi, tetap di kelas 7 minggu pertama, kelas 8 minggu kedua, kelas 9 minggu ketiga. Sisanya mereka ya masih di kelas masing-masing, pembelajaran di kelas, tidak di lab gitu, Pak. Belum ada penjadwalan ulang, Pak, belum. Oke, baik. Kalau berkumpul guru-guru IPA-nya itu setiap apa, Pak Solihin? Kalau berkumpul guru IPA? Di apanya, Pak? Maksudnya apakah ada perkumpulan setiap minggu, ataukah 2 minggu sekali, ataukah sebulan Iya, sekali? setiap sebulan sekali, Pak, kita ada perkumpulan membicarakan tentang itu, pembelajaran kita. Ada, Pak, sebulan sekali, Pak. Sebulan sekali, baik. Iya. Berarti apakah sudah didiskusikan dengan teman-teman tentang video-video yang bisa digunakan dalam sudah, Pak. Contohnya misalkan dalam kasus mikroskop ini, apakah sudah ada beberapa video yang bisa diambil untuk diperkenalkan kepada anak? Iya. Jadi kita memilih videonya dulu, kemudian kita tentukan video mana yang paling dari YouTube itu yang paling anak bisa pahami begitu, Pak. Setelah kita tentukan bersama, baru kita bagikan ini ke anak-anak dengan sepengetahuan guru IPA semuanya itu. Hasil diskusi sudah pernah dikombinasi, Pak. Jadi pertama anak untuk membuat video, anak itu menonton videonya, lalu mungkin sedikit diperkenalkan dengan mikroskopnya. Jadi kita kombinasi antara video dengan mikroskop. Nah, belum itu, Pak. Belum pernah kita coba, Pak. Nah, ini masukan juga, Pak. Jadi sementara ini kalau mikroskop ya mikroskop aja gitu, harus dikeluarin. Kalau video ya video saja begitu. Jadi belum ada kombinasi, Pak. Nah, dengan adanya ini kami coba, Pak, untuk mengkombinasikan antara video yang sudah kami tetapkan dengan mikroskop aslinya yang terisa di sekolah kami. Makasih, Pak, masukannya. Baik, terima kasih Pak Solihin. Kira-kira langkah apa nih? Berarti kan Pak Solihin sudah ada bayangan akan mencoba mengkombinasikan antara video dengan mikroskopnya yang nyata. Ada langkah apa nih yang bisa Pak Solihin rencanakan? Berarti langkah selanjutnya adalah kami akan menyusun lagi penjadwalan ulang begitu dari lab IPA kami dan coba kami kombinasikan antara jumlah mikroskop yang kami masih miliki dengan tadi video-video yang sudah kami sepakati. Mungkin itu, Pak, yang akan saya lakukan, Pak. Baik. Mungkin nanti setelah Pak Solihin bisa membuat itu, butuh waktu lama nggak Pak Solihin untuk membuat jadwal itu? Iya, karena setiap bulan kami bertemu, berarti di minggu keempat itu, Pak, tadi kan minggu pertama praktek kelas 7, minggu kedua kelas 8, minggu 3 kelas 9, mungkin di minggu keempat ketika kami tidak ada kegiatan itu nanti kami sisipkan waktu itu untuk program-program yang telah kami sepakati tadi, Pak. Satu bulan sekali itu. Pak Solihin berarti bisa membuat jadwalnya di minggu keempat itu ya, ketika berkumpul dengan guru IPA lagi. Kesepakatan bersama, iya, Pak. Baik. Berarti Pak Solihin sudah mempunyai suatu solusi nih. Gitu. Berarti solusinya adalah mengkombinasikan antara video dengan praktek nyatanya. Lalu Pak Solihin juga sudah ada rencananya yang bisa dilakukan nanti pada saat minggu keempat tersebut. Seperti itu. Ya, berarti
menghadapi. Bagaimana Pak Solihin dengan masalah kita? Ya, Sudah berhasil terima didiskusikan kasih Pak. kelihatannya? Dengan diskusi kita hari ini, saya jadi bisa berkolaborasi dengan Bapak terhadap masalah yang saya alami, bisa ada jalan keluarnya begitu Pak. Baik, baik. Semoga nanti di kasih diskusi banyak, Pak. berikutnya bisa ada perkembangan ya, Pak Solihin. Saya bisa mendengar perkembangan tentang yang sudah kita diskusikan ini. Baik, iya Pak. Makasih Pak. Baik, ya terima kasih Pak Solihin. Iya Pak.